Iresaimasu. Irasaimase. Dirasai. Irasaimase. Selamat datang di Sobat Kino. Hai. Anone. Halo Sobat Kino 1 Watashi wa Sobat Kino 1. Watashi wa Sobat Kino 2. Saya Sobat Kino 3. Jurus nggak mau ngomong. Ya, oke. Nah, ya, gitu. Oke, kita berjumpa lagi di Sobat Kino XXI. XXI. Episode berapa? Episode 4, 4 ya? I think. Iya betul, Oke. 4 kayaknya. Bentar gue lagi buka Discord buat lihat pin message gue. Tapi oh no, koneksinya what? Oke, seseorang baca newsnya di yang udah gue pin di podcast ini. News yang dibahas nomor 1 ya? Ya. BNA rilis di Netflix. Apa itu BNA? Apa itu BNA? Brand New Animal. Dari studio Trigger juga. Oh iya. Oh. Teman saya. Animasi. Teman saya di Discord ada yang nge-share bokepnya terus kayak gue. Udah ada aja bokepnya. Sebenarnya udah lama sih, udah kayak dari animenya udah dari kayak berapa bulan yang lalu gitu. Oh. Cuman baru masuk Netflix. Nice. Ya itu gue nungguin itu juga sih kayak dari apa namanya? Dari anime furry yang lain itu yang gue tunggu. Oh, oke. Terima kasih informasinya. Karena kayak gue ngelihat dari trailer dan sebagainya juga lebih apa ya, cukup menarik daripada Beastar yang juga rilis di Netflix. Beastar gue nggak tertarik. Beastar. Ya gue lihat manganya kan Beastar, terus kayak gambarnya kayak bukan gue banget, jadi gue nggak gue baca. Gue sempat mau baca Beastars gue sempat baca sih kayak berapa chapter gitu. Ya apa sebenarnya konfliknya bagus gitu, kayak Zootopia cuman edgy aja gitu. Edgy. Iya, edgy banget. Oh, ini gue udah bisa buka podcast, buka Discord. Okay. Edgy konfliknya kayak kan kalau di Zootopia kan semua karnivoranya kan emang ini kan emang udah udah ngikutin norma-norma society di sana, di mana nggak boleh makan herbivora kan. Tapi kalau di Beastars kayak masih suka ini, kayak suka kelewatan gitu, suka kelewatan kayak karnivoranya itu bisa lepas kontrol terus makan herbivora yang lain gitu. Terus kayak dijelasin gitu, jadi kalau karnivora pengen makan daging kayak ada black marketnya gitu. Ini gue nemu artikel di internet, Beastars menjawab keraguan akan kejinya zina. Apa? What? Gue nggak tahu isinya apa. Gue nggak ada konteks, jadi gue bener-bener bingung. Gue nggak ada konteks. By the way, kalau BNA ternyata disutradarain sama Yoshinari kan? Sama siapa? Yoshinari. Dia sutradaranya ini Little Witch Academia. Oh. Sama apa ya? Kayaknya itu deh. Sama yang lainnya dia kayak storyboard artist gitu. Atau concept art segala macam gitu. Cuman ya dia udah emang ini orang lama, dia udah masuk dari zaman-zamannya Gainax masih bikin Evangelion gitu. Jadi ya mestinya kalau kualitas sih mestinya nggak jelek gitu kalau misalnya mau ditonton. Menarik. Oke, next, Kyoto Animation udah mulai buka lowongan lagi. Terima kasih, pasar bebas.
dibakar ya. Dibakar di arson. Ya. Lo mau ikut? Arsonisnya gimana nasibnya Ditangkap. Ya. Udah ngaku. Nice. Nah, ternyata tuh arsonisnya tuh ini apa? Dulu dia salty gara-gara apa? Novelnya dia ngajuin inilah, dia kayak pitch cerita buat Kyoto Animation gitu, terus gak diterima gitu. Terus abis itu dia marahnya gara-gara dia ngerasa ada cerita Kyoto Animation yang mirip banget sama ceritanya dia ngerasa begitu gitu. Tapi dari pihak berwenangnya, kayak dari apa namanya, pengacara sama polisinya bilang nggak mirip, jadi ya udah gitu. Jadi emang sidang. Iya iyalah. Soalnya kan ini sebenarnya udah ditangkap dari beberapa bulan yang lalu. Cuman karena dia kan kena bakar juga kan, jadi dirawat dulu gitu. Terus persidangannya kayak ditunda gara-gara coronavirus, jadi ya gitu. Nggak, maksud gua kan mirip tuh, kayak plagiat gitu. Maksudnya di sidang atau sidangnya? Enggak. Dia bilang ceritanya mirip. Dia pas di sidang dia kayak ngomong gitu. Oh iya. Terus kata pengacaranya Kyoto Animation nggak mirip gitu. Terus ya udah. Itu ultimate incel gitu. tapi emang sih kayak dulu itu pas hari pertama Arson ada kayak konspirasi teori tanda kutip dari salah satu image board terkenal di internet. Apa tuh? Apa ya namanya? 9gag. Pokoknya ya itu emang ngarah ke, kan waktu itu pelakunya belum ketahuan nih. Tapi waktu itu ini udah pada prediksi kalau itu dia yang bakar gitu. Terus ternyata bener gitu. Nice. Alright, oke. Berita ketiga, Null is coming. Null apa anjir? Nah, jadi ada karakter simbiot gitu di komik Marvel baru. Namanya Knull. Nah, lihat dulu ya. Terus kan simbiot kayak Venom gitu ya. Jadi kayak sebenarnya yang mau gue bahas tuh marketingnya. Jadi marketingnya itu kan Knull is coming. Oh gitu, iya. Nah, gue tahu, gue pernah lewat di gue. Gue pernah tahu. Yang bikin rame itu gara-gara Knull itu dalam bahasa Swedia atau apa gitu. Null itu artinya fucking. Jadi kayak marketingnya dibikin kayak is coming gitu kan, jadi kayak double entendre gitu. Oke. Kalau yang gue lihat dari respon komunitas selain yang dari Swedia. Ini sih karakter Knull ini kayak nggak retcon asal usulnya simbiot gitu. Iya, dia kayak dewa simbiot gitu. Iya, kayak kenapa gitu. Gue baru ngecek kan. Di Swedia jadi di Swedia artinya an act of sexual intercourse. Iya. Tapi di Jerman namanya jadi savior. Oke. Diskom banget ya. Aduh. Bener-bener jauh banget. Iya, itu jadi kayak kemarin postingan di Twitter Marvel tuh yang rame gara-gara dia cuma 3 teks itu di background-nya gitu. Nulis kami. Oke, terus next ada trailer dari film bernama Asia Man. Asia Man. Kino Oh my trailernya. god. Ini Atta Halilintar ya? Kino trailernya. Iya, betul. Shit. Jadi trailernya tuh bahkan bukan trailer sih, kayak cuman slideshow. slideshow aktor sama aktris yang bakal muncul di filmnya gitu. Yeah. Tapi estetiknya Blok M Plaza banget, anjir, gila. Jadi ntar kalau misalnya udah rilis mungkin kita bakal ada episode spesial. What? Jadi gue harus ke Blok M Square gitu buat nonton. Ya, nanti kalau misalnya sudah memungkinkan untuk semua orang nonton dan udah ini, mungkin kita bakal ada dedication episode buat itu. Mungkin gue jadi pendengar aja. What the fuck? Gue nggak tahu gue bakal nonton atau enggak.
Wah, lo harus nonton kalau Lo harus nonton. Bro, Profesional bro, dong. bro. Profesional dong. Bro. Profesional dong, Lik. Kita lihat nanti deh. Next trailer baru dari season barunya The Boys. Oh shit. The Boys saya Di sini ada yang nonton. Gua nonton. Kalian enggak nonton? Gue baca komiknya doang. Oh, gue pengen nonton banget, cuman gue belum ada waktu. Gue sangat rekomend sih kayak. Jadi berbeda dengan komiknya yang yang ini, lo itu filmnya sangat apa ya, fresh. Kayak kayak kalau apa namanya filmnya produksinya James Gunn yang Superman tapi jahat itu. Brightburn. Ya kalau Brightburn itu pingin pakai konsep superhero turn evil dan menurut gua nggak terlalu bagus. Kalau The Boys itu di film yang series ya, bukan komik, yang series tuh bisa mengeksekusi dengan baik gitu. Dan gue juga lebih bagus yang series daripada komiknya sih. Cuman untuk beberapa orang nggak setuju karena komiknya emang lebih. Oh enggak, gue nggak bilang lebih bagus dari. Gue lebih suka eksekusinya. Eksekusinya si apa Highlander, gue lupa namanya. Highlander. Iya, eksekusi Highlander gue lebih suka di. Ya, terus kalau di film mereka lebih grounded gitu, nggak yang para. Jadi kalau di komik kan mereka pakai serum kan, buat bisa berantem sama superhero. Di film nggak pakai serum. Mereka masih manusia biasa. Jadi itu yang bikin interesting gitu, yang lebih grounded, lebih relatable gitu. Jadi dan lu nggak perlu baca komiknya buat nonton seriesnya karena emang bakal starting fresh gitu. Dan di akhir season 1 itu ada direction yang berbeda dari komiknya. Jadi gue juga exciting buat nunggu season 2 bakal dibawa kemana kayak gitu. Nice. Alright, next news adalah tadi kemarin ya, Kanye West ngumumin kalau dia mau running ke presiden dan disupport sama temannya Elon Musk. Tahun berapa? Buat tahun berapa? Tapi ya di Amerika tuh emang siapapun bisa ngumumin kalau dia tuh mau jadi presiden sih ya. Oh, kayaknya gue juga nggak anggap ini serius sih. Iya, gue anggap ini. Jadi menurut gue ini cuman kayak publicity stunt-nya si Kanye West aja sih. Cuma kalau misalnya orang-orang ngevote vote Kanye West buat jokes gitu, mereka goblok sih. ya 2016 mereka ngevote Donald Trump. Tapi ya lawannya Hillary juga sih, jadi ya. Gue juga bingung milih siapa. Alright, ya tahun ini juga Joe Biden sama Trump sih, jadi kayak dua-duanya ya udahlah. Doom, Amerika Doom. Oke, Twitter ada fitur baru di mobile namanya Voice. Dia record suara gitu ya. Gue cuma naruh sini karena saya senang soalnya virtual YouTuber yang saya tonton jadi bisa ASMR di Twitter gitu. Oke. By the way, itu ada limitnya nggak? Kan kalau kita tweet kan 140 karakter kan? Ya, ada 2 menit apa kalau nggak salah. Shit, harusnya 1 menit 40 detik mungkin lebih oke. Ya. Tapi sekarang kan udah nggak 140, Lik. Sekarang 200 something. Iya, bisa. Udah ya defeat the purpose Twitter sih kan. Gue sih pakai long tweet. What? Nulis paragraf. Zaman dulu banget aja. Di link itu harus klik. Itu juga orang-orang yang gue bingung zaman dulu, mereka pengen nge-tweet panjang terus pakai long tweet itu terus defeat the purpose Twitter aja. Kalau sekarang ini kalau sekarang ketik kepanjangan di screenshot. Oh, oke. What the fuck? Jadi posting gambar sih. Iya, jadi posting gambar tapi tulisannya dia gitu. Tapi karena kepanjangan jadi screenshot. Itu lebih buruk lagi. Atau enggak full tweet a thread gitu. Thread masih mending sih, karena kan itu fitur Twitter jadi udah. Iya. Oke, next news adalah Ennio Morricone pass away. Ennio bukan yang itu ya, yang bikin score film. Iya, The Good, The Bad, and The Ugly. Shit. Katanya dia jatuh dari tangga atau apa sih? Gue lupa. Serius? Gue nggak baca kenapa meninggalnya sih. Oh, yang gue denger dari temen gue yang di Discord kayak dia jatuh terus
tulang belakangnya failure terus dia meninggal di rumah sakit. Oh iya bener. Hmm. Tapi dia udah tua juga sih 91, jadi gue kayak ya udah waktunya kan. Damn, so many dead. Iya. 2020. Ya tiap tahun juga banyak yang mati. Iya. Betul. Rest in peace, Ennio Morricone. Rest in peace. Oke, next news adalah, jadi gue tadi baru baca berita Shia LaBeouf, dia bikin tato beneran buat peran di film barunya. Dan tatonya kacau banget nih, kalian harus lihat. Lihat, mana? Dan ini dia, jadi kayak padahal dia sebenarnya nggak perlu bikin tato beneran, kayak udah bisa pakai yang temporer kayak Joker gitu, tapi dia malah bikin beneran. Kan biar Kino. Kan lo nggak tahu kalau Shia LaBeouf itu Kino. Ya. Dia kayak apa ya? Dia itu meme. Iya, gue jadi yang apa zaman dia apa yang performance art itu. Yang pakai paper bag di muka. Iya, yang itu yang gue sama 4chan di itu yang itu apa He Will Not Divide Us itu. Ya. Windu. Ya, tapi gue ngeliat Shia LaBeouf emang orangnya too hard buat jadi artsy sih, jadi ya gue tidak kaget gitu. Ini juga dia ngetato nama karakternya gitu, Creeper di perut. Man, tapi kalau tato kayak gitu bukannya jadi mempersempit karir ya? Gue kayak bingung juga sih. Ntar nanti kalau misalnya dia main film lagi berikutnya, nanti kayak Henry Cavill pakai CGI di atau kayak continuity gitu. Oh, ini dari apa prequelnya kali, Jokernya anjir. Oh my god. Kalau salah Torasudiro juga sempat kalau misalnya peran yang nggak pakai tato dia di make up, dinutup lengannya gitu. Ya paling make up sih. Cuma ya, itu kan jadi ya terus sekali lagi itu kan jadi mempersempit karir dia gitu. Ya kan lebih gampang kalau ini make up tato. Iya, betul. Kayak udah canggih kan, nggak ada yang notice juga. Oh, itu make up tato palsu tuh kan, nggak ada juga kan. Nggak ada thread atau diskusi tentang kayak gitu. Ini bener-bener aneh banget sih. Dedikasi tapi clap hand buat Shia LaBeouf. Ya, tapi kalau dibanding tatonya siapa namanya? Ben Affleck kayaknya lebih buruk tato Ben Affleck. No. Ben Affleck. Tapi dia sekarang pacaran sama itu loh. Iya, De Armas. Dia kayak banyak fotonya. Damn. Udah nggak depresi lagi. Udah nggak depresi. Not sad anymore. Oke, dari gua news udah itu aja. Kalian udah mau namain? Ada trailer barunya Cuphead. Cuphead. Yang animasi. Oh iya. Gua belum lihat. Menarik itu apa? Untuk sementara sih masih meyakinkan sih. Meyakinkan ya? Gue belum lihat sih. Soalnya cuma ini doang, trailernya tuh cuman kayak nggak ada informasi soal plot gitu, nggak ada. Tapi mereka cuma ngasih lihat art direction mereka mau gimana sama ininya sih. Sama kayak footage sampel yang mereka footage sampel sama voice actornya Cuphead sama Mugman. Stylenya kayak kartun jadul gitu ya? Iya, stylenya dibikin kartun jadul banget gitu. Ya cocok sih. Ya emang harus gitu sih. Kalau nggak gitu mah Riot kayaknya. Berarti mirip ya. Sebenarnya nggak ada informasi baru, tapi kayak cuman nunjukin, ini kita udah bikin sampai sini loh gitu. Ya. Kalau udah rilis gue tertarik sih. Yep. Karena ya Cuphead sendiri itu kan kayak menarik gitu kan. Di kartun modern nggak ada lagi yang pakai eksekusi style kayak gitu. Ada namanya Schoolgirls. Cuman nggak sededikasi ini sih, nggak sededikasi si siapa namanya, si Cuphead sih. Kalau Schoolgirls, hand-drawn tapi animasi semua. Hand-drawn tapi digital semua. Schoolgirls kan game. Gue kan ngomongin film. Oh, film ya? Gue kira lo ngomongin game. Sorry. Schoolgirl. Oh.
Iya, iya. Yang fighting gitu. Kalau film animasi emang sih kayak 2D tuh udah ini itu kayak jauh lebih mahal daripada 3D gitu. Jadi orang enggak, gue ngomongin 2D-nya sih, tapi 2D yang spesifik rubber hose animation jadul kayak gini. Ya, jadi itu. Kalau ya 2D masih banyak sekarang. Yang masih bakal ada terus juga. Anime kan 2D kan. Tadi gue mau apa ya? Oh ya, itu aja sih. Oke. Okay. Ada lagi mau nambahin? Ada nggak? Kalau bagian gue ini apa? OG-nya Twitch, streamer baru aja meninggal, Rekful Byron. Ya, dia bunuh diri. Dan kayak semua orang ini sih berkabung gitu aja sih. Gue ikut berkabung juga sih karena waktu tahun 2016 kayak sempat nonton. Ya. A sad day. Tapi ya udah. Gue nggak tahu itu siapa tapi ya. Dia ini apa pro WoW player World of Warcraft. Oke. Wow. Crazy. Ya gitu doang. Ya. PSA, don't kill yourself. Ya. Siapapun yang denger ini, don't kill yourself. If you have problem, telepon di line. Gua nggak tahu namanya. Line suicide hotline. Nice. Kalau nggak reach out ke siapapun yang bisa kalian aja ngobrol. Betul. Alright, kalau udah nggak ada lagi, kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen pariwara. Emang ada? What? Pariwara. Saat ini disponsori oleh Miandis. RWBLG. Weh, RWBLG yang itu. Damn. Subscribe to RWBLG. Subscribe semua. Biar Kino. Oke. Kita masuk ke segmen utama. Without further ado, mari kita bahas film. Film ini adalah Padak. Alright. Karena tidak ada sinopsis dalam bahasa Indonesia, jadi gue akan buka segmen ini dengan dua buah cerita. What? Udah breaking the culture aja nih. Ini dong kan, ini tiap minggu selalu ada improve. Oh siap. Biar nggak boring. Berubah. Siap. Jadi cerita pertama adalah dulu waktu gue kecil, di rumah gue dulu ada kolam ikan. Ya. Kita piara ikan nila di situ. Oh, banyak. Agak personal berarti. Iya, itu. Ikan nila, terus. Berarti itu ikannya jangan dimasukin ke susu ya? Gue nangkep sih cuman nice. Ya. Anyway, ikan nila itu selalu beranak, jadi makin lama makin banyak. Akhirnya karena makin banyak, kolamnya nggak cukup kan. Akhirnya kita punya tradisi baru tiap sebulan, sehabis muras, kita tangkepin yang gede-gede dan kita makan. Kita goreng. Jadi kayak tradisinya tiap bulan udah ada yang gede, kita tangkap, kita makan. Ya, ada yang gede ditangkap terus dimakan ya gitu terus lah. Sampai akhirnya suatu hari bosen dan kita ya udah habisin aja semuanya gitu. Oh my god. Kita isi dengan ikan baru yang nggak bakal beranak terus. Kok tiba-tiba genosida begitu ya? Ya gitu, karena itu tradisi bulanan. Gitu. Ya. Cerita kedua adalah jadi gue punya kura-kura yang aligator itu kan. Ya. Nah itu dulu waktu dia kecil dia tuh nggak mau, belum tahu caranya makan. Dia makan, gue coba latih makan ikan hidup kan. Dia nggak tahu caranya nangkep ikan itu. Akhirnya gue punya cara, gue tangkap ikannya, terus gue potong pakai gunting, jadi ikannya kebelah, terus ada darahnya pada keluar semua kan, jadi dia nyium bau darah itu, terus dia kayak makanan ya, jadi dia langsung makan. Nah semenjak itu dia langsung bisa makan ikan tanpa perlu gue potongin. Tapi pas awal-awal itu pas masih kecil emang gue potongin terus ikan, jadi gue motong ikan hidup-hidup buat ngasih makan ke kura-kura ya. Nice. Oke. Ya, gue nggak tahu apa hubungannya dengan Padak, tapi gue juga punya cerita ini apa? Berhubungan sih. Ikan patin saya mati gara-gara
gara-gara buntutnya dimakan ikan patin saya yang lain. Wah, Iya. survival to the fittest. Terus itu gara-gara gue lupa kasih makan 2 hari. Waduh, jadi berantem. Nggak bener. Terus ikan patinnya kita makan, kelar, udah. Dang. Gak ada hubungan apa-apa, cuma ada hubungan sama ikan. Gua nggak pernah melihara ikan. Udah gitu. Melihara ikan tuh sebenarnya miaranya gampang. Cuma ngurusin tetek bengeknya itu yang susah. Iya. Ngurusin kolam, ngurusin akuarium atau kolamnya yang ribet banget. Yang ngurusin nguras airnya bla bla blanya. Ribet beceknya juga sih. Iya, betul. Ya itu dari pengalaman gue aja, gue udah berapa kali nih kebanjiran di kosan. Kayak sering bermasalah gitu. Di sana udah di Rawa Blok banjir? Enggak, maksudnya dari akuarium ya. Oh. Kayak pasti akan ada satu momen di mana kamar gue basah becek gitu karena akuarium bermasalah. Oke, ya. Review. Saya mau mulai dulu. Gimana kalau lu duluan? Oke. Sobat pertama. Oke, jadi gue mau mulai dengan pernyataan kalau film ini tidak ada Finding Nemo-nya sama sekali, oke? Sip. Tapi kalau gue rekomendasiin ke orang, gue bilang aja Finding Nemo gitu. Iya, itu yang gue kesel kayak kan film ini belakangan ini lagi rame diomongin di internet, terus semua orang pada bilangnya wow ini kayak Finding Nemo tapi dark. Terus kesamaan dengan Finding Nemo itu cuma sebatas dia pengen pulang ke laut dan ada ikan clownfish, udah itu doang anjir. cuma ada ikan clownfish rasis ya kan. Iya. Kalaupun mirip dengan kartunnya Disney, gue bilang malah lebih mirip Toy Story karena ada cult leader gitu-gitu. Gitu. Ya kalau mau disamain dengan kartunnya Disney. Ya itu aja. Ya oke. Dari filmnya sendiri gue gue menikmati. Gue suka. Gue pengalaman gue ketemu film ini kayak berapa bulan yang lalu ya. Gue nggak tahu masih tahun ini apa udah tahun lalu. Tapi gue kayak dari grup Facebook kartun frame posting gitu. Ada yang nge-share ginian gitu. Ya mereka nge-share-nya itu klip yang pas ada yang pertama kali mereka dikasih makan itu, yang ada ikan tua dicemplungin gitu. Yeah. Terus masuk yang ke sarangnya yang flatfish itu yang di bawah filter air itu. Yeah. Terus keluar udah mati gitu, matanya copot gitu. Terus kayak wow. Terus gue nonton deh. Ya, oke. Jadi kalau gue kan pertama gue udah siap dengan ekspektasi kayak film-film yang kan banyak tuh film-film yang gore for the sake of gore aja gitu. Nah, ternyata surprisingly enggak gitu kan. Kayak film ini tuh dia tuh temanya lebih ke eksistensial dan kayak lebih ada banyak konteksnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak shock kartun gitu. Jadi gue ngeliat video interview dengan si sutradaranya. Jadi dia tuh waktu itu terinspirasi gara-gara pas dia habis pulang kerja, dia mampir ke restoran ikan gitu kan. Terus dia ngeliatin ikan-ikan di depan toko ikannya itu kayak gitu persis. Terus dia kebayang sama diri dia sendiri kayak, gua sama ikan ini tuh nggak ada bedanya. Kita terjebak dalam rutinitas jadi dia kayak interpretasi kalau terjebak di akuarium penuh dengan ikan itu sama dengan dunia kerja gitu. Dan dia kalau konteksnya Korea gue ngerti sih. Dia dan ikan itu kalau misalnya keluar dari akuarium tanda kutip sama mati gitu kan. Bedanya dia manusia dan itu ikan. Dan nggak ada yang nungguin untuk ngebunuh dia gitu. Dia coba gitu. Beda dia dengan ikan itu. Ya jadi kayak konteks eksistensialis di film ini kayak gue suka banget sih kayak jadi kayak pilihan animasinya kenapa kayak gitu juga. Nah ini juga yang gue kemarin kan gue juga nonton review kan. Banyak yang komen juga kayak sayangnya animasinya
agak jelek apa gitu-gitu, terus kayak Anjir, that's the point. Iya, kan on purpose. Jadi kayak animasi orangnya dibikin kayak gitu ya untuk menggambarkan ke creepy-annya itu kan. Terus kayak terus gue Karena nonton film ini sebagai thriller sih. iya, kayak terus juga yang gue kesel apa? Oh, film ini menggambarkan kekejaman di fish market gitu. Padahal poinnya bukan fish market aja, tapi yang itu esensialisnya si karakter-karakternya itu kan. Terus tadi gue ngomong apa ya? Gue lupa. Lanjut ke kalian aja dulu. Gue sih kayak ada pas pertama kali gue tonton gitu, gue kira kan kayak ada animasi 3D aja gitu. Terus gue nggak siap gitu, gara-gara ada animasi 2D aksinya gitu. Iya iya. Itu oh ya itu hal terakhir yang gue nggak expect dari film ini adalah. Iya, gue juga nggak expect sama sekali itu. Kayaknya itu kayak terinspirasi dari ini deh, Pink Floyd The Wall. Itu kayak vibe kayak distopia terus animasi 2D yang gitu kan, ya simbolis gitu, persis sih. Kayak jadi kalau alasannya bilang animasinya jelek, ya sekarang lihat animasi 2D-nya bagus-bagus aja tuh. Berarti kan emang on purpose kan, emang desain choice-nya kayak gitu, bukan karena mereka nggak bisa bikin animasi bagus gitu. Ya mungkin ini sih apa? Gue ngerasa juga di animasi animasi manusianya gitu, gue kayak ngelihat ada kayak inilah bukan shortcut, cara curang buat mereka hemat budget kan, mereka ini kan, mereka harus nge-cut budget dari kemana-mana gitu. Kayak gue ngelihat banyak cara mereka nge-cut budget lah dari texturing ininya gitu, texturing manusianya gitu. Cuman ya gue nggak nganggap itu masalah besar juga gitu. Terus oh ya satu lagi yang menurut gue bagus banget adalah dialog. Jadi kan settingnya tuh cuma di akuarium kotak itu doang kan. Iya. Kalau film lu dialog. Sorry. Soal akuarium gue mau tambahin bentar. Jadi si yang bikin ceritanya itu bikin akuarium tuh kayak jadi containment, akuarium itu jadi dunia yang ke konten dalam di satu akuarium itu doang gitu loh. Kayak mereka kayak bikin gimana caranya tiap ada manusia lewat, mereka ada rutinnya sendiri gitu. Terus tiap ada si flatfish yang leadernya itu lewat lagi keluar, mereka ada rutinitas sendiri gitu. Kayak gue suka aspek itunya sih. Lanjut. Jadi kalau film dengan setting satu tempat kayak gitu kan, settingnya satu doang kan di akuarium. Kalau dialog lu nggak strong, pasti kita sebagai penonton nggak bakal engage gitu. Dialognya bagus banget, jadi bikin kita kayak tetap engage. Konfliknya bagus. Kayak kita pengen tahu karakter tiap ikannya juga kayak menarik gitu. Kayak kita invest banget sama ceritanya. Kayak pengen tahu what's next, apa yang terjadi. Mereka bisa survive apa nggak, siapa aja yang bakal mati ya gitu lah. Iya. Oke, itu dulu dari gue. Lik? Ya, apa ya? Kalau gue ngeliat ini kayak gue langsung ke ini 3D-nya water apa namanya? Gue lupa. Oh, yang water ya. Oh ya, daun gue lupa namanya. Sorry. Yang kelinci itu. Kelinci kan ya. Tapi kayaknya gue lebih menuju ke sana, lebih positif ke water. Wait, mending gue cari dulu bentar. Watership Down. Ya itu Watership Down deh, kayak menurut gue pesannya lebih strong aja sih gitu. Cuman gue suka animasinya, gue suka transisinya juga. Oh ya, transisinya juga underrated. Pas ke bukan hand drawing ya, apa ya, 2D. 2D animation-nya. Ya, 2D animation. Cuman 2D animation nih. Cuman gue suka gue ada kritik sih paling kayak transisi kan, kalau misalnya kita lihat animasi terus transisi ke musikalnya itu kayak bukan exaggerated, tapi lebih ke fokusin apa sih masalah apa, terus masalah itu kayak diomongin terus dinyanyiin. Kayak tapi yang kayak ini gua rasa kayak kurang powerful gitu. Beberapa, nggak semua. Terus kayak agak aneh juga sih. Cuman ya itu paling poin paling kuat sih animasi sih menurut gua. Proper banget gitu dengan moodnya yang sedih dan kelam gitu. Ya. Gitu. Yang kalau dibilang tadi balik ke ngomongin mirip Finding Nemo, kalau menurut gue malah film ini kayak ngasih jab
ke Finding Nemo dengan cara dia makan Nemonya gitu. Beneran dimakan ya? Itu kayaknya ada subliminal message kayaknya. Beneran dimakan itu ya? Gue kayak Dimakan. Iya dimakan. Karena kan dia itu kan nggak makan kan? Dia nggak mau ikut makan kan? Dia juga makan gitu. Dan dia udah kayak kondisi stres dan pressure gitu di akuarium kecil itu. Akhirnya dia ngelihat kayak ikan ini, wah kayak dia nggak bisa resist gitu. Gue kayak nggak ngelihat dia beneran makan ini. Itu juga kayak satu hal yang agak gue sedikit ini, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Dia kayak berubah gitu kan, jadi kayak, loh dia kan orangnya nggak kayak gini kok tiba-tiba udah jadi ada momen breakdown-nya gitu. Iya, momen breakdown-nya kayak kurang diempasis. Iya, kayak terlalu mendadak gitu kan. Tapi sebenarnya masih masuk, cuma kayak ya terlalu mendadak aja sih. Iya, terlalu mendadak aja. Ya tahu-tahu breakdown terus makan semua ikan. Tapi akhirnya dia sadar lagi pas sudah ini kan, dia ketusuk gitu pisaunya. Iya. Terus kayak langsung dia kayak balik ke normal lagi. Kayak, ya itu makanya gue mikir, oh ini jangan-jangan cuma sekedar buat ngasih jab ke Finding Nemo lagi. Ya, lu bilang film kita kayak Finding Nemo, nih gue makan. Speaking of Finding Nemo, Padak ini ada posternya, ada berbagai macam versi loh. Ada yang versi kayak happy filmnya, jadi kayak nggak kepredik isi filmnya apaan. Ada yang dark banget, gelap, dia lagi kesempitan. Iya, lagi kesempitan di ini ya. Apa? Dan ada poster yang sama ikan Nemo. Oke, misleading banget. Settingnya di laut. Oh wow, scene yang nggak pernah muncul. Bohong betul. Marketing. Tapi kalau misal yang bikin makin masuk dengan temanya itu karena kultur di Korea juga yang makan ikan mentah gitu kan, yang masih hidup dipotong-potong, nggak digoreng dulu. Sebenarnya kalau di lokal di sini kan semua ikan digoreng kan kalau makan. Makanya ya udah nggak bakal suffer berhenti. Ada scene di mana dilihatin mereka goreng ikan juga sih. Cuman ikannya dibikin tetap agak twitching gitu. Iya, ada yang digoreng, ada yang mentah, tapi kan kebanyakan mentah kan kayak. Iya. Yang akan ini. Kalau menurut kalian endingnya gimana? Endingnya menurut gue cocok sama tema, sama tone ceritanya sih. Soalnya jadi apa ya? Endingnya kan ini endingnya oke. Spoiler. Endingnya yang ke laut cuman si itu doang, si Flatfish, si bos Flatfish. Yang mana bukan ikan laut kan, dia dari farm fish. Ya, dia farm fish, tapi kayak gebetannya yang dari laut ya? Iya, betul. Gebetannya yang dari laut. Dan gebetannya itu kayak ngeyakinin si Flatfish ini buat ngejar buat ngejar laut juga gitu. Dan kebetulan dia kayak di scene sebelumnya tuh kayak si Padak tuh menyatakan hal yang sama dengan si gebetannya ini gitu. Lama-lama jadi selama ini tuh dia tuh bohong kalau dia pernah ke laut, padahal dia ke laut, dia tuh tahu laut cuma dari gebetan ini doang gitu. Pokoknya inilah banyak konflik di mana karakter development dia tuh yang paling kuat gitu sih, yang Flatfish ini gitu. Terus ini kan, terus abis itu si Padaknya, spoiler, mati. Padak sama Spotty yang mati. Pur si Padak. Spotty. Pokoknya yang ini deh, yang dari awal insist kalau kita tuh semua bisa kabur gitu. Itu tuh mati semua gitu. Kasihan sih Spotty matinya kayak paling sadis gitu. Spotty matinya sadis banget. Kayak yang gue kaget malah kita nggak ngelihat Padak ketika proses mati, tapi langsung kayak dimakan. Menurut gue itu ini apa namanya, appropriate. Terus kayak di mocking gitu, dikasih rokok. Kasih rokok. Kayak buat nunjukin horor ke penonton. Oh, gue suka yang pasin si Flatfish mau dipotong. Terus dia ngelihat mayatnya Spotty dibuang ke West Level, terus dia kan ada air tuh.
ngalih terus ngelewatin matanya jadi kayak simbolisasi dia nangis gitu, tapi dia nggak nangis sebenarnya. Kalau misalnya nanti lihat lagi deh, itu kayak iya gue lihat, gue juga. Jadi kayak itu subtle dan bagus gitu, kayak lo nggak perlu to the point ngasih tahu kalau ini tuh dia lagi sedih gitu, kayak itu bagus itu. Juga pas dia di ini di apa pas dia mau hampir dimasak itu juga dia jadi itu kayak yang bikin dia jadi sadar kalau dia tuh mesti kabur juga gitu. Sama pas lihat Maeta Spotty dia juga ini kan juga flashback lagi kan. Iya. Yang Spotty ngomong terus kalau kita di sini terus survive terus gimana gitu. Terus kayak Kalau lu like gimana? Kalau gua ini kan temanya eksistensial terus kayak agak nihilis sih gua lihat. Iya. Yang kayaknya lebih cocok bukan Padak sih judulnya kalau gue lihat ya. Lebih nyeritain si ini kan sebenarnya lebih nyeritain si Old Flatfish itu kan. Terus karena dia nihilis gitu, karena ini hidup gua di akuarium aja seumur hidup sampai gua mati. Kan dari awal kayak dia bilang kalian semua udah mati begitu sampai sini gitu kan. Tapi gara-gara dua karakter ini terus dia juga experience mau dipotong gitu. Itu kayak turn back-nya dia kayak mungkin gua bisa keluar juga gitu. Kalau gue berusaha karena dia pengen hidup gitu, saat kayak gitu, saat brink of death, glimpse of death gitu, kayak gue juga pengen hidup ternyata gitu. Terus kayak ya udah itu jadi motivasinya dia buat keluar. Tenang aja, Lik, ada alternate title-nya, Swimming to Sea. Oh, nah itu lebih cocok sih, gue lebih suka daripada cuma Padak tuh kayak apa sih, kayak berenang-renang gitu ya, apa? Kelepek ya. Ya itu lebih fitting sih menurut gue ya. By the way cuma dua kan yang ikan yang ada namanya, yang lainnya yang lain bukan nama gitu, cuma Spotty sama Padak loh. Yang lain yang beneran aja, si Bass sama brand yang besar sama Il. Ya paling The Master udah gitu dong. The Master apaan anjing, Deddy Corbuzier. Ya gitu aja. Kalau yang nggak disuka dari film ini apa? Ada nggak? Ini mungkin gue aja. Tapi sesi musikal yang pertama pesannya terlalu preachy aja buat gue. Yang pertama tuh yang mana ya? Lupa gue. Yang dia pertama pengen kabur itu, dia ngayal pengen kabur. Yang ini pokoknya yang ada scene, inilah, yang ada scene ikan-ikan dipotong gitu. Itu di dream sequence-nya si Padak kan ya? Iya. Yang 2D sequence pertama itu aneh, yang bikin gue aneh tuh kayak dia ngebayangin bebas kan, tapi animasinya ini padang rumput gitu, kayak emang ikan ingin bebas di padang rumput ya. Gue ngerti sih itu kayak simbolis kebebasan manusia gitu kan. Kalau kita ngebayangin bebas tuh carefree, kita lari-lari di padang rumput gitu kan. Cuma animasinya ikan di padang rumput tuh kayak nggak masuk aja sih. Cuma iya nggak masuk. Itu kan dreamnya apa sih manusia gitu, make sense. Kalau ikan tuh kayak ada lagi kan. Iya beda. Kenapa sama kayak manusia gitu? Padahal kalau kalian lihat di kredit kan, mereka juga ngabarin 2D sequence lagi di koral gitu kan. Iya. Kenapa nggak itu dijadiin sequence kebebasannya si siapa namanya, Padak di awal gitu. Ada padang rumput terus kota gitu, kayak ngapain dibayangin kota gitu. Agak disconnect. Ya mungkin ini aja gak sih, kayak biar relate ke manusia yang nonton aja sih. Gitu. Menurut gue nggak usah pakai kota juga udah relate dari konteks kenapa dia bikin mau bebas gitu loh. Iya itu kayak nggak nyambung sih. Ya beberapa message-nya ya gue ngerti sih, beberapa message-nya emang agak meleset sih menurut gue. Kalau gue yang nggak gue kurang, gue nggak terlalu masalah, cuma kurang aja. Gue cuma berharap tadinya lebih. Itu adalah redemption arc-nya si Flatfish. Kayak dia kan jadi turning point yang lu bilang tadi. Itu kan yang tahu kita penonton dan dia kan. Tapi si Padak kan nggak tahu kan, karena Padak kan lagi di akuarium kecil kan waktu itu. Tapi begitu dia balik kan dia ngelihat Spotty lagi sama Flatfish. Dia kan ngira Spotty dimakan kan sama dia. Jadi dia. Nah terus pas Flatfish-nya, tapi kan setelah itu adegan setelah itu kan si Flatfish diambil kan yang mau dipotong. Jadi. Nah setelah itu dia balik lagi ke akuarium kan. Terus dia maafin.
Iya, pas Salah yang pas ikan. iya, yang pas dia balik ke akuarium lagi, si padaknya udah nggak marah lagi gitu, kayak udah, hah, selamat. Berarti kan kayak udah sama-sama tahu kalau si Flatfish itu udah baik lagi gitu. Kita juga nggak diceritain di saat itu, di saat si Flatfish lagi di situ juga padaknya diceritain apa sama yang lain, kita kan nggak dikasih lihat juga gitu. Iya, yang lain juga kayak bukan tipe ikan yang peduli gitu Iya, ya. bukan tipe orang yang peduli juga gitu. Jadi gue kayak kalau kan fokus ceritanya sebenarnya dua kan, kayak si Felix bilang tadi, si padak dan si Flatfish. Gue seandainya mungkin bisa lebih baik lagi kalau di expand lagi apa karakter development antara dua ikan ini, si padak dan Flatfish. Karena kan si Flatfish juga kayak di-build kan, yang dia di dalam terus dia ketemu Flatfish yang mau dimakan juga, terus dia kayak ditanyain eksistensialisnya. Emang apa bebas apa hidup bebas tapi tinggal di bawah, yang gitu-gitu kan ya. Iya. Itu kan udah bagus tuh, kayak ya udah di-build lah ke si padaknya, jangan kayak soalnya si padak sepanjang film itu dia bergaul sama Spotty terus kan. Padak tuh hampir nggak ada developmentnya loh karakternya. Iya, kayak terus kayak ya udah kan kita sepanjang film itu kita ngelihat padak tuh koneksinya sama si Spotty terus. Iya. Spotty-nya ya udah di kill off, tinggal si padak sama Flatfish. Tapi kita kayak kurang banyak itu di build antara. Jadi kayak ya gue berharapnya mungkin lebih baik kalau misalnya di build antara padak dan Flatfish aja. Spotty kayak cuma ya udah selingan aja karena kan dia bakal kill off juga. Tapi kita di build terus antara dua ini. Jadinya kita payoff-nya kan pasti expect-nya salah satu dari dua ini pasti mungkin selamat kayak gitu. Tapi ternyata enggak gitu, dua-duanya mati. Itu sih kalau gue yang kurang suka. Ya itu aja sih. Watership. Dari kalian ada tambahan lagi? Kalau dari gue kurang Alex suka. Gue sebenarnya gimana ya? Gue kurang suka sih filmnya. Dari hampir semua ininya, aspek dari writing terus karakter. Karena cuman permukaan doang gitu. Surface level. Di apa treatmentnya ya? No pun intended. Gue ngerti kenapa dia di dalam tanah, karena dia seumur hidup grieving gitu kan, si Flatfish itu ke bahwa si pasangannya udah dipotong gitu. Cuman yang gue nggak ngerti kenapa ya nggak di develop yang kayak Tajati bilang itu, kenapa kita ngelihat kematian karakter terus nggak ada apa ya semacam feeling atau emosinya gitu di semua karakter ikannya gitu. Jadi kayak kurang pay off gitu kan. Tapi nggak di develop, jadi kayak cuman dia sembunyi aja di bawah, nggak ada percakapan atau dialog kayak siapalah si Electric Eel mungkin ngomong sesuatu gitu sih, sama aneh-aneh gitu lah, nonsensical activity kayak riddle buat apa gue nggak ngerti, kayak cuman bertahan hidup aja tapi mereka nggak dikasih makan atau gimana, gue nggak ngerti. Kalau menurut gue riddle itu cuma untuk memperkuat karakter si Flatfish yang sebagai apa ya, master ya, cult leader itu ya. Itu doang. Sama yang riddle itu gue juga ngelihatnya sebagai ini sih, kayak Flatfish kan ngaku-ngakunya gue dari laut loh gitu. Terus yang lain penasaran, terus ya udah kayak semacam caranya dia buat ngasih tahu informasi soal laut tuh kayak gimana ke ikan-ikan lain gitu. Sebagai cult leader gitu. Kenapa juga gitu kan, tapi ya yang bikin gue bingung ternyata ada rewardnya gitu, tuh ngemakan finnya temennya gitu, terus kayak what? Gue agak bingung. Itu kayak ini deh, itu kayak cuma masukin trivia kalau ikan itu kalau di dalam akuarium kadang suka makan sesamanya aja kayak gitu. Bisa itu sih. Kayak trivia yang dimasukin ke film. Kayak gimana kayak kita masukin trivia ini ke inkorporasi ke ceritanya ya. Kayaknya dibikin kayak gitu. Kayaknya. Bisa sih. Iya, bisa sih. Ya karena mereka juga kalau lapar gitu mungkin ngigit-ngigit gitu. Terus kan di film ini ikannya benar-benar nggak dikasih makan kan? Ya emang gue juga ngeliatnya kalau dari kalau ini lebih ke ini sih, sedikit tidak akurat ke real life sih. Kalau ikan-ikan yang di rumah makan atau pasar kayak gitu yang ditaruh akuarium kayak gitu, itu nggak bakal dibiarin lama hidup kayak gitu juga sih, kayak di filmnya. Itu kan kayak dibiarin aja kan sampai berminggu masih ada. Itu pasti umurnya nggak panjang men, kayak sehari 2 hari pada dipotong. Jadi makanya selalu diisi terus. Itu karena emang itu temporary banget di situ, kayak cuma sehari udah gantikan, sehari gantikan. Karena pasti langsung dimakan semua.
Betul. Itu yang sedikit nggak akurat di film ini itu aja sih. Tapi itu kan purpose-nya kan ya untuk cerita kan, naratifnya kan. Jadi ya udah. Gue pikir itu si Il-nya bakal mati horrible death gitu. Gue kira peran si Il-nya itu bakal lebih penting gitu. Ya itu juga. Soalnya kayak dia dapat lagu sendiri. Kedua, gesturnya dia tuh. Iya. Gestur, gue kira dia tuh bakal jadi kayak di akhir tuh dia bakal jadi sabotase Flatfish gitu loh. Dia kayak ada agenda terselubung gitu. Kayak dari gesturnya gitu. Karena dia Il juga kan, licin. Iya, jadi backstabber gitu kan. Kayak iya deh. Gue kira dia bakal jadi kayak backstabber lah, atau ternyata dia jadi antagonis utamanya lah, gitu loh. Iya. Itu juga kayak kurang. Ya itu gara-gara dia dapat lagu sendiri, cuy. Ya udah gitu aja. Ya dia red herring aja deh, no pun intended, red herring. Nice. Gue suka. Kalau lu terus apa Nus? Itu aja, apa ada lagi? Yang lu gak suka dari... Yang gue gak suka, nah itu aja sih. Sama yang gue suka pas Flatfish ini. Yang gue suka, gue lupa ngomong. Pas Flatfish kabur, terus lautnya kotor banget. Iya, itu gue kayak realis gitu ya, kayak masuk ke laut. Nggak, kan biasa, gue tadi expect-nya pas masuk ke laut tuh langsung kayak pindah sequence yang ke 2D gitu, yang biru atau apakah pokoknya warna biru terang gitu loh. Langsung jadi koral, jadi kayak surgawi ikan gitu. Ternyata dia nggambarin lautnya juga masih realis. Ya udah, laut itu nggak semuanya warna-warni gitu, langsung hitam. Terus ikan-ikannya banyak, terus nggak peduli sama dia gitu. Realistis, deket dok kotor ya. Deket dok, terus kayak isinya sampah-sampah pelabuhan gitu. Terus ya kalau gue mikirnya juga kalau misalnya di real life kayak si Flatfish juga nggak bakal survive lama di laut juga sih. Gue kira tuh di akhir bakal ada scene di mana Flatfish dimakan ikan hiu gitu, ternyata tidak. Jadi parodi dong, jadi satir. Iya, gue pikir kayak film ini tuh kayak kesannya kayak parodi, tapi sebenarnya nggak parodi juga. Kayak ini tuh kayak ada film dengan, biasanya kan film-film kayak ini kalau barat yang eksekusi biasanya parodi kan kayak. Iya. Tapi sebenarnya si kreatornya kayaknya emang pingin nyeritainnya itu tadi, cerita tentang eksistensialis. Jadi ya nggak bakal ada plot twist banget gitu sih. Tahun berapa sih Finding Nemo? Finding Nemo 2003, 2004, gue lupa. Oh shit, nah, itu udah lama ya. Gue kira yang gue ada di pikiran gue tuh kayak, ternyata rilisnya sama, terus kayak, Finding Nemo lebih sukses. Terus gue masukin Nemo dimakan. Finding Dory. Sama ini menurut kalian yang Flatfish-nya kabur terus nelen pedang-pedangan, terus dilepehin, itu menurut kalian gimana? Itu plot device banget sih. Itu plot device banget. Seenggaknya kita udah di-build kalau ada pedang itu. Iya, enggak, maksud gue ikannya bisa mikir kayak gitu. Ya gue nggak masalah sih, karena kan ya dari awal juga udah dibangun kalau ikan ini sentient gitu. Ya udahlah. Gue ngerasa off-putting aja. Iya, emang kayak kartun sih. Kayak apa konklusinya kayak gimana kita menyelesaikan cerita ini? Kita tahu. Ya udah gitu aja. Yang gua kira yang pas si Spotty sama Padak mau kabur itu, terus ada mbak-mbak turun dari mobil, itu bakal mati keinjek high heels-nya gitu. Kayak gue udah antisipasi, ini bakal keinjek high heels. Ternyata enggak, cuma ekornya doang. Ibu-ibunya kayak jinjit gitu kan, kayak mau kena. Kakinya udah kayak dibikin mau blek ke dagingnya gitu. Ternyata enggak, untung aja. Kalau kayak gitu ya bakal kurang menarik sih. Tapi kalau misalnya kalau dibikin mati di situ, bisa ceritanya bisa makin nggak ketebak sih. Ya, unpredictable sih kalau tiba-tiba mati.
Cuma jadi kayak ya oke. Ada lagi yang mau ditambahin dari film? Udah cukup kayaknya gue. Udah sih. Ya, film ini waktu rilis tahun 2012 ya, mereka nggak dapat recognition banget di Korea. Kayak ya menang award gitu, tapi ya udahlah gitu, kayak udah hilang gitu aja. Jadi gue cukup senang film ini sekarang dapat recognition di internasional. Ya deserve lah studionya dapat recognition. Karena mereka bikin film yang cukup baik untuk film pertama loh. Mereka. We need more OG. Ya, bagus dan interesting. Semoga mereka berkarya terus. Cuma ya itu, Finding Nemo Dark, enggak sih. Kayaknya mereka bilang, kayak orang-orang ngomong Finding Nemo karena ikan aja deh. Iya, karena ikan pengen pulang ke laut, udah itu aja. Karena ikan pengen pulang ke laut aja deh. Kalau gue lebih ke snob sih, gara-gara mereka nggak ada referensi aja kali ya. Kalau gue kan referensi banyak, Shark Tale, Finding Nemo, terus ikan-ikan lainnya gue lupa. Shark Tale itu ada scene itu kan, yang ikan penjual sushi. Iya, ada. Kalau di expand lagi itu bisa jadi film kayak Padak loh. Surreal sih itu. Iya, itu kayak kesannya kayak buat lucu doang, tapi itu kalau lu pikir lagi tuh kayak dark banget anjing. Kliennya siapa coba? Ikan hiunya itu, yang mafia itu. Bisa jadi. Kliennya ikan hiu. Terus ikan hiu. Ikan hiu. Ada yang mau ditambahin lagi? Udah deh. Shark Tale lebih bagus dari Finding Nemo, udah itu aja. Oke. Oh my god. Hot take banget ya. Hot take. Gua gak suka banget karakternya Will Smith, anjing. Dia unlikable banget di film itu. Kok bisa aja? Dia unlikable. Gue bingung terus. Gue bingung juga sama Jati. Wah. Gue suka karakternya Jack Black doang sih. Jack Black. What do we say about this movie, boys? Kalau gue ya tadi gue udah kasih tahu, gue kurang suka aja sih beberapa naratifnya. Ya. Gue kurang kino kayaknya, jadi nggak kino. Lu bakal rekomen ke orang nggak? Rekomen untuk buat orang yang suka kayak agak-agak mature temanya, mungkin enggak sih kayaknya. Kalau lu, Nus? Kalau gue hampir kino, jadi tidak kino. Kayak eksekusinya tuh banyak yang kino banget gitu, kayak yang musikal. Yeah. Itu musikal apa, animasi musikal udah teriak kino banget gitu. Cuman flow-nya terlalu banyak, kecil-kecil tapi banyak gitu. Jadi gue kayak nggak bisa ngomong kino juga gitu. Tapi gue bakal rekomen just for the experience nonton ini gitu. Cuman buat orang tahu kalau film ini ada gitu. Gue bakal rekomen. Kalau gue pribadi, gue suka ada film ini karena menambah library adult animation yang bagus gitu. Iya, gue juga suka. Adult animation terutama di barat itu kebanyakan isinya cuma Sausage Party. Iya. Karena kayak ya 90% library-nya Adult Swim itu yang isinya cuma seks, humor, yang gitu-gitu lah. Oh my god. Iya. Jadi nggak ada yang beneran bikin plot yang dewasa gitu. Kalau di barat kan problemnya itu, kalau ada yang adult animation, pikirnya harus ada sex jokes, harus ada wit jokes, harus ada ini gore yang for the sake of gore. Jadi kayak chaotic gitu, nggak yang beneran di plan dengan baik gitu. Jadi ini bagus sih, kayak ngasih standar sih, bisa jadi contoh kalau mau bikin adult animation tuh nggak harus. Betul. Harus lo bisa bikin animation yang berdasar plot juga, nggak cuma sekedar visualnya ada seks, ada apa gitu. Jadi gue suka sih, dan ya buat gue kino sih, walaupun ya kalian semua gue kino. Dan gue rekomen. Kalau lo ngomong kino gue setuju, cuman gue ya ini. Oke, gue rekomen tapi kayak nggak ke semua orang, kayak cuma yang
para sesama sobat Kino aja yang gue Nice. kayak kalau gue tahu orangnya Kino, gue pasti gue kasih. Tapi kalau misalnya dia kayak Clueless Man, kalau Clueless Man gue juga nggak bakal. Gue juga rekomendasinya tuh cuma ke orang-orang yang gue tahu dia emang kalau nonton film tuh nyari sesuatu yang dia nggak pernah nonton gitu. Karena kayak gue bilang di awal, ini film ada kayak deeper konteksnya kan. Jadi emang orang yang udah biasa nonton yang film-film yang jangan kasih ini ke orang yang bilang Lighthouse jelek. Soalnya kan kalau film mainstream box office tuh biasanya kebanyakan eksposisi dijelasin gitu kan. Iya. Nah, film ini kan nggak pakai gitu. Ini kan banyak pakai show don't tell kan. Iya. Ya kalau kurang rajin nonton film pasti agak sulit. Betul. Oh iya dong, kita kan tapi gue juga snob sih pas kalau ngeliat ada orang di Facebook bilang Lighthouse jelek tapi Avengers Age of Ultron 10/10. Kenapa harus Ultron? Gue ngerti. Itu orang nggak ada tes banget anjing. Iya kan? Gue bingung anjing. Kita lagi sesi stop, sorry. Gue nggak maklum buat ofensif. Oke, ya berarti verdiknya adalah film ini tidak Kino. Ya tidak Kino. Majority. Tapi bagus. Ya, tapi bagus. Tapi buat gue bagus. On to the next segment. What we do. Apa ya segmen namanya? Gue nggak ada namanya. Yaudah, apa yang kalian lakukan minggu ini, boys? What's in your bag? Oh shit, itu program lain nih. Itu udah di trademark. Damn. Oke. What's in your bag TM. Oke. Apa yang kalian lakukan minggu ini, boys? Apa ya? Apa gue Pelik duluan apa gue duluan? Kayaknya lu dulu, Nus. Gue lagi mikir. Jadi kalau gue kan selama karantina gue mau ngapain bingung kan, jadi gue baca buku. Terus gue baru baca buku ini biografinya Hasmi. Oh. Biografinya Hasmi. Jadi kenapa? Pecinta komik lokal. Iya dong. gue baca banyak komik sih. Gak cuma yang buku. Jadi ini judul komiknya judul bukunya Hasmi, pencipta legenda Gundala. Yang nulis Henry Ismono. Film Kino tuh. Henry Ismono ini emang ini sih gue beberapa kali pernah ketemu. Emang orangnya legit sebagai historian, sebagai sejarawan komik Indonesia sih. Jadi gue beli berdasarkan itu doang, berdasarkan gue tahu orangnya gitu. Terus kayak dia temenan dekat sama banyak komikus lokal yang jadul gitu. Kayak Jan Mintaraga, kayak WTNS gitu-gitu dia. Jadi dia punya cerita-cerita yang orang banyak yang nggak tahu gitu. Jadi gue sangat merekomendasikan ini gitu. Jadi ini kan ceritain gimana pas dia kecil sampai bikin komiknya kan, sampai dia meninggal lah gitu. Jadi awalnya tuh dia tuh ini stand up comedy dulu si Hasmi. Berdua sama WTNS yang bikin Godam tuh dia tuh bikin 2 lawak. Nice. Bikin 2 lawak di Jogja. Kayak Panji dong. Lo mau ngomong kayak Raditya Dika juga sama, Jut. Jadi apa sih kayak diceritain kayak dulu dia trio lawak dulu. Jadi ada satu pelawak yang udah terkenal di daerah Jogja Solo gitu, terus mereka berdua kayak deketin. Jadi ini kayak terus mereka bikin trio lawak. Terus kayak menang lomba lawak nasional gitu. Ternyata pernah ini, terus abis itu kayak dia juga belajar bela diri kult gitu anjir. Gue lupa namanya Jurus Bima namanya. Namanya pencak silat Jurus Bima. Sekarang sudah punah. Wah, gimana sih kok mereka nggak ngelanjutin? Nggak tahu.
Terus ini apa kayak diliatin gitu kayak pas mereka baru terbit, mereka kayak mau terbitin komik di Jakarta naik kereta, kasih komiknya terus dibayar 30.000 sebelum inflasi ini itu kaya banget gitu. Ya 30.000 tahun segitu. 30.000 per chapter apa per apa gitu. Terus mereka balik-balik ke Jogja kan ini kan apa bayaran Jakarta UMR-nya kan lebih tinggi daripada Jogja. Terus mereka pas kembali ke Jogja kayak mereka jadi norak gitu kayak OKB gitu. Kayak gue ngeliat ceritanya banyak yang lucu sih. Jadi ya banyak yang lucu, banyak yang kayak ngeliatin juga kalau pas pada zaman itu kan orang-orang tua boomer gitu kan sering banget kayak condescending ke industri komik sekarang kalau zaman dulu tuh komikus suksesnya banyak gitu. Enggak, ternyata yang bisa kaya karena komik tuh kayak cuman 5 orang zaman dulu juga. Dan gak jauh beda sama sekarang gitu. Kehitung suksesnya ya. Ya, yang kehitung sukses tuh kayak cuma 5 orang gitu dan mereka juga kerjanya rodi banget. Sisanya ya berhenti tengah jalan sama kayak sekarang juga gitu. Jadi ya emang kayaknya kutukan buat industri komik Indonesia aja kayak gak tahu. Ya. Sama gue juga dapat fakta menarik dari sini kalau penerbit zaman dulu tuh lo sering lihat nggak Jat yang cover komik zaman dulu yang ada karakter dari Marvel DC gitu-gitu. Iya, yang itu ternyata bukan komikus yang mau tapi mandat penerbit. Karena ya mereka nggak bisa sue juga gitu. Si Marvel DC-nya nggak tahu juga kita bikin beginian gitu. Ya kan kalau era segitu kan emang bukan cuma di komik doang kan, film juga lagi masa kelam lah kalau buat gue. Kayak ya produksinya banyak. Orang bilang kayak Golden Age komik, Golden Age film. Produksinya emang banyak, cuma ya secara quality ya kayak gitu. Iya. Cuman ya itu untungnya yang masih yang paling laku masih yang komik silat yang notabene ini apa namanya original karakter original jadi ya oke, I guess. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nemu buku ini di tempat random gitu ambil aja gitu karena isinya bagus banget. Walaupun gue nggak tahu sih bakal ketemu di tempat random apa enggak, gue nggak tahu ini bahkan buku diterbitin di Gramedia apa enggak, gue nggak tahu gitu. Lo dapet di mana, Den? Kan gue kan temenan sama itu yang menulis Henry Ismono itu, jadi gue pre-order. Ya udah, gue pre-order dapet deh. Nice. Gue suka deh yang vertikal prosesnya. Cool. Jual-jualan itu naik kereta. Oh shit. Oke, ada lagi? Ya. Siapa sekarang? Balik. Gua. Damn. Gue sebenarnya fucked. Gue ngapa-ngapain soalnya. Gue paling cek Better Call Saul, nonton season 2. Ada yang nonton itu? What? Aja. What? Yang nonton itu ini ya. Sangat segmented banget ya. Kayak gue penggemar Breaking Bad tapi gue nggak nonton itu mager ya. Gue suka karakternya doang, itu aja yang mendorong gue buat nonton. Sebenarnya nggak terlalu buruk, cuman lebih slow dan lebih kurang engagement karena apa ya kan kalau lu nonton Breaking Bad itu kan kayak setiap episode itu ada apinya atau apa ya sebutannya kayak motivasi apa dangernya lah kalau sekarang gini tanya Lik, itu prequel dari Breaking Bad ya kan ya tapi pakai karakter yang side karakter banget gitu bukan karakter utama gitu kayak gue gak tertarik lah kayak udah prequel yang dipakai karakter side karakter di Breaking Bad lagi anjir kayak apalagi mau di-explore gitu loh kayak ya udah kayak gue gak tertarik ya kayaknya itu yang nonton ada beberapa deh yang suka sama si direkturnya terus yang suka sama karakternya kayaknya itu doang deh kategori nonton Better Call Saul. Waktu zaman Breaking Bad lagi hot karakter itu kayak oh iya karakternya keren tapi sekarang udah kayak 2020 kayak bener-bener udah lama banget ya udah apa trennya udah hilang gitu kalau penting sih ya kurang lah ada show yang lebih penting lebih bagus daripada Better Call Saul. Itu masih lanjut. Kenapa? Masih lanjut.
Iya, masih lanjut. Jadi kalau nggak salah season 5, What? season 6 ya masih lanjut. Ada 6 season? Yes. Mungkin ngejar Breaking Bad-nya kali ya. Ntar Cara gua lu nggak ngerti juga. prequel jadi 6 season gitu. Karakternya tua kan? Eh, Tapi Kayak somehow kayak bener-bener nggak stationary, jadi dia kayak berubah-ubah gitu. Gua belum tahu sih karena baru season 2. baik. Oke, We'll see. kita update. Lo ada Jat? Gua kemarin baru nonton itu yang Eric Andre stand up. Oh iya. Gimana tuh? Gue nggak nonton, jadi tolong ceritakan. Jadi kalau kalian udah biasa dengan jokesnya Eric Andre show, Ya. gue cukup rekomend sih. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah nonton, nggak gue rekomend sih. Karena jokesnya, karena dia stand up-nya beat-nya banyak teriak-teriak gitu loh. Oh. Ya Eric Andre banget lah teriak-teriak. Tapi yang sering dia lakuin di Eric Andre show cuma dia lakuin di stand up. Jadi kan kayak nggak ada efeknya kan. Kalau di show kan ada special effect ya kan. Ada meja rusak, ada efek suara atau apalah gitu. Kalau ada skit juga gitu. Ya, ada kayak tiba-tiba orang telanjang atau apa. Kalau di sini tapi ada di stand up-nya ada yang kayak juga ada kayak mirip Eric Andre show gitu loh. Tiba-tiba kayak ini gue spoiler satu jokes-nya aja. Kayak dia nanya ke audiens kan, nanya, di sini ada yang pernah ngelihat orang tuanya ngewe nggak gitu? Pada angkat tangan terus kayak, oh itu tuh kasih dia mic, terus kayak dia dikasih mic nontonnya terus kayak disuruh ceritain dia kapan ngelihat orang tuanya ngewe. Terus dia bilang, waktu kecil dulu nggak sengaja ngelihat orang tua ngewe gitu-gitu. Kayak, udah pernah cerita ini ke orang lain belum? Belum, ini pertama kali. Oh oke. Kalau gitu malam ini kamu akan lihat lagi orang tua kamu ngewe. Terus dia kayak apa ada aktor bayaran kakek-kakek dan nenek-nenek gitu di panggung. Mereka mulai make out di panggung gitu. Oke. Kalau ketawa nyampe segitu gue berarti mesti nonton. Oh my god. Ya itu ada kayak gitu, itu kayak Eric Andre show banget sih. Ya, oke. Tapi ya kalau orang-orang yang nggak pernah nonton Eric Andre show bakal benci sih karena jokesnya banyak yang sedikit obnoxious gitu ya Eric Andre bang. Ya, gue ngerti. Kalau stand up komedi emang sebenarnya gue pernah lihat itu kan yang si Hannibal stand up. Dia lebih oke sih karena kan dia base-nya juga stand up si Hannibal. Gue suka sih Hannibal stand up. Dia lebih chill juga sih. Ya dia lebih serius juga. Tapi si Eric Andre terus juga jokesnya banyak ini itu kan spesialnya tentang drugs sama seks gitu. Jadi kayak iya, dan nggak cuma weed, kayak semua jenis drugs gitu. Oke. Kayak ya itu yang gue bilang sedikit obnoxious tuh karena topiknya juga kayak agak sedikit gitu kayak unrelated atau gimana? Kayak apa ya, gue kalau topik yang terlalu drugs dan seks itu kayak oke, gitu kayak gue kayak get old fast gitu loh buat gue kayak ya jokes pertama ya oke, tentang drugs, jokes kedua seks ya oke, tapi kalau diulang-ulang terus sepanjang set gitu kayak cuma berbagai variasi itu kadang capek juga sih. Ya walaupun gue nonton ya, walaupun sebenarnya nggak ngebosenin setnya. Cukup menarik dan kadang ada kayak apa sentuhan politikalnya kayak tentang polisi atau rasisme gitu-gitu kan. Dan dia nyelipinnya lumayan oke sih. Ya ada beberapa yang improve juga karena kan dia juga cukup jago improve juga. Jadi menarik sih. Ya kalau gue sedikit rekomen. Sedikit. Ya sedikit. Itu berapa menit ya? 50 menit apa sejam? Tapi nggak berasa sih. Bisa lah. Ya. Bisa sambil kerja. Oh ya, gue kayak kan gue nonton subtitle Inggris kan bahasa slang. Terus gue jadi penasaran, gue kayak pengen nonton lagi tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Translatornya bakal kayak gimana, soalnya NSFW banget tuh jokesnya. Terus gimana? Ya, gue belum nyobain, tapi mungkin nanti kalau misalnya gue udah lupa sama ini jokes-jokesnya, jadi gue nonton lagi experience ulang gitu. Sama kemarin gue ngapain lagi? Sama gue nonton interviewnya Robert Kirkman di yang nulis yang bikin Walking Dead di channelnya Comic Tropes. Comic Tropes, nice. Comic Tropes underrated comic book YouTube channel. Soalnya cuma dia yang punya insider joke, insider scoop cuma dia doang gitu. Jadi terus ternyata dia sama Robert Kirkman udah kenal 25 tahunan gitu.
Oh, nice. Wow. Jadi kayaknya si Comic Club kayak gagal masuk industri gitu, terus kayak jadi marketing mobil gitu. Gue lupa kerjanya marketing apa, gue lupa. Gue nggak tahu kerjanya dia apa. Pokoknya inilah kerja normal lah. Terus jadi kayak dia interviewnya kayak teman lama reunian gitu. Terus gue suka aja nontonnya. Iya, dia beda sama misalnya kalau kayak Nerdsing itu kan kayak emang YouTuber komik gitu. Kalau dia gue ngeliat dari YouTuber komik itu kalau nggak overhype fanboy, ini anjir angry Republikan gitu. Antara dua itu nggak ada tengah-tengah. Iya, benar. Kalau si Chris ini apa kayak paling pertama kan dia paling make sense lah gitu gue ngeliatnya. Apa yang walaupun gue nggak selalu setuju gitu, tapi dia yang gue ngeliat pembawaannya dia paling bagus gitu. Sama ini apa dia punya banyak informasi dari dalam industri yang orang-orang yang banyak orang nggak tahu gitu. Kayak yang soal ini yang dia bahas ini Jat, publikasi komik. Oh iya, yang itu yang premium. Iya, itu bagus banget tuh. Iya, itu insightful. Ya. Sama ini yang kenapa siapa namanya Ditko nggak bikin komik superhero lagi gitu, gue juga. Oh, yang dia jadi apa pengikutnya Enran ya. Iya. Itu juga insightful banget itu. Ya dia tuh kayak bapak-bapak yang di komunitas tuh, yang bapak-bapak yang udah sukses terus ikut komunitas hobi tapi chill aja gitu. Yeah. Yang aktif di komunitas anak-anak muda yang nggak punya duit tapi yang biasanya punya duit gitu. Yang mengayomi yang nggak punya duit gitu. Ya, yang kalem aja tapi yang jadi yang paling bacot anak-anak muda di komunitas ya gitu. Gue kemarin lihat ini juga video tentang kenapa orang kulit hitam suka kungfu. Oh iya, coba. Jadi itu videonya lewat juga di timeline gue, cuman gue nggak nonton. Jadi itu penjelasannya kenapa dulu juga banyak blaxploitation itu gara-gara itu. Jadi dulu tahun 80-an 70-an pas film-film kungfu mau masuk market Eropa dan Amerika, mereka nggak bisa compete di bioskop yang kulit putih gitu karena mahal banget. Jadi mereka cuma bisa sanggup bayar di bioskop yang suburban ya, yang daerahnya kulit hitam itu yang community yang ekonominya lebih rendah. Di ghetto. Iya, ya gitu-gitulah. Nah, jadi mereka bisa bayar buat tayang di situ dan nggak bakal diberhentiin itu kayak diulang-ulang terus gitu kayak. Jadi kayak selamanya gitu kayak misalnya filmnya Bruce Lee atau apa gitu kayak. Makanya Bruce Lee itu awalnya terkenal di Amerika dari bioskop-bioskop yang kayak gitu dulu. Naik ke kelas atas kulit putih gitu. Makanya kenapa kulit hitam suka banget sama kungfu. Termasuk kayak ada lagu Everybody Got a Kung Fu Fighting. Ya itu gara-gara tren film kungfu di suburban Amerika gitu. Ya, mereka film itu ya kalau nggak kungfu ya itu yang seks gitu. Jadi ya, mereka terinspirasi dari situ. Langsung banyak blaxploitation. Ya gitu deh. Cerita itu teorinya sih gitu. Yeah. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Udah. Jadi udah. Siapa kita belum rekomen film ya? Siapa berikutnya? Pelik. Oh shit. Gimana kalau kita nonton The Platform? Woi, lu suka konspirasi teoris ya? Gua nggak tahu sama sekali itu filmnya apa. Gara-gara apa ya? Lihat posternya, gua kayak oke, boleh nih. Gitu aja sih alasannya. Ya, orang-orang kemarin pada review, ini filmnya woke. Oh shit, bener film woke gitu. Kayaknya bakal gue benci tapi yaudah. Bahasa judul originalnya El Hoyo. Oh, Dios mío. El Dante. Por favor. El Dante. El Casa. Udah segitu yang tahu. Netflix eksklusif. Eksklusif ya? Siap. Oke. Balik lagi ke Netflix. Oke. Ada platform. Oke, ya udah. Kalau gitu demikian kita akhiri episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sobat Kino out.